Ada yang mengatakan bahwa tanda hitam di dahi karena cara sujud yang salah, karena berat badan harus ditahan tangan, bukan ditahan kening. Kalau kening menahan, itulah tak tahan kening tuh, akhirnya menghitam deh. Maka berat badan itu mestinya ditahan tangan. Bagi yang keningnya sudah hitam, tak usah pikirkan, biar aja hitam. Jangan pula besok ambil membeli Nivea hasil. Yang sudah hitam, biarkan saja hitam, tak usah dipermasalahkan. Tapi sengaja menggosok-gosokkan kening biar hitam, jangan. Jangan risau kali-kali. Dapat posting hidung, telinga hitam, berarti tanda bahwa itu orangnya riak. Tidak. Yang penting dia beribadah, nama itunya benar. Mungkin dia punya kekeliruan di masa lalu. Kalau hitam, dia tak apa-apa. Tapi sengaja menghitam-hitamkan, digosok-gosokkannya ke lantai, jangan. Bagaimana kedudukan pajak dalam pandangan Islam? Bila pajak dibayar dengan uang riba, bunga bank, bagaimana hukumnya Pak Ustaz? Belanja negara zaman Nabi itu disimpan di Baitul Mal. Untuk tempat sholat Baitullah, untuk tempat uang Baitul Mal. Sumber Baitul Mal itu berapa? 7. Zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah, ghanimah, harta rampasan perang. Ada namanya jizyah. Jizyah itu pajak bagi non muslim. Dia tinggal aman, tidak diganggu. Tapi dia ayyu'tul jizyata wa hum saghirun. Mereka membayar jizyah. Mereka adalah orang minoritas, tapi dia tak boleh diganggu. Kafir zimmi namanya. Maka sekarang pemerintah Saudi Arabia, ulamanya mengeluarkan fatwa, kalau pajak itu untuk kepentingan orang banyak, bangun sekolah, bangun jembatan, boleh tak apa-apa. Tapi kalau pajak itu hanya untuk poya-poya raja-raja, sama dengan pajak pada zaman Romawi kuno, Persia, itulah hadis-hadis yang mengecam pajak. Negeri kita ini semestinya tak perlu pajak, karena Riau ini kaya sekali. Minyak di atas, minyak di bawah, minyak segala minyak ada. Minyak gaharu pun ada, saking hebatnya Riau. Minyak gaharu, baru gaharu di India itu dari Riau. Dulu hutan Riau ini kalau dipotong, kayu gaharu dalam bom minyak, itu yang dibakar, namanya di Makkah. Nah, kaya sekali. Nah, bagaimana kalau bercampur uang riba, uang prostitusi, uang kasino judi? Apakah semua PNS itu makan riba? Tidak. Karena kalau begitu cara berpikirnya, maka semua ulama-ulama di Malaysia itu makan haram. Karena di Malaysia ada namanya Genting Highland, tempat judi. Orang Islam tak boleh main judi, tapi orang-orang kafir, orang Cina main judi, orang Barat main judi ke Malaysia. Dan uang Genting Highland itu dibayarkan ke negara, itu menjadi guru agama, menjadi gaji imam dan lain sebagainya. Maka haramlah dia? Tidak, karena kadar pekerjaan dia menjadi guru, berangkat pagi, pulang petang, berkeringat, lelah mengajar, dia dibayar sesuai dengan hasil kerjanya itu. Dan di pajak itu ada pajak bumi, ada pajak bangunan, itu halal semua. Pajak minyak, pajak tambang, pajak macam-macam dagang, pajak makanan kita pun dipajak. Makanan Anda sudah dipotong pajak 10%, makanya kita tak enak kenyangnya. Saya menetap pada provinsi dengan ibu saya, beda provinsi. Suatu saat saya mengunjungi beliau. Waktu sampai di rumah ibu saya bertepatan dengan azan Isya. Ketika saya akan berjamaah ke masjid, ibu saya yang sudah tua meminta saya mengimami beliau untuk sholat Isya berjamaah di rumah. Bagaimana pandangan Ustadz? Karena saya selalu sholat berjamaah di masjid. Laki-laki sholat di masjid. Kalau ibu saya pasti saya tak ditahannya. Kenapa? Karena mak saya sudah saya ceramah. Mak, laki-laki itu di masjid, mak. Laki-laki yang soleh sholatnya di masjid, mak. Laki-laki yang sholat di rumah itu laki-laki solehah. Aku mau berjamaah. Mak bisa berjamaah sama menantu, mak. Mak boleh berjamaah sama cucu, mak. Cucuku masih kecil, boleh dia berjamaah walaupun umurnya 6 tahun. Dalam hadis disebut, buka Sahih Bukhari, imam umurnya 6 tahun, 7 tahun sudah bersunat dia, hafal ayat banyak, anak ibu hafal Ar-Rahman, langsung jadi imam untuk neneknya. Nah, ini bagus, bapak tetap ke masjid. Nah, tapi yang sudah berlalu apa boleh buat? Apakah sholatnya sah? Sah. Maka dipahamkan, Islam bukan rasa-rasa, rasa tak enak, rasa sungkan,
Orang yang sudah mengaji, orang yang sudah paham, pasti dia tidak akan tahan. Nah, ini tentang masalah sholat berjamaah. Bagaimana dengan hukum musik Pak Ustaz? Ada beberapa ustaz saya dengar memperbolehkan asalkan lagu religi. Ada juga mengharamkan musik. Jadi bagaimana hukum musik? Saya memilih pendapat Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam kitabnya Fikih Musik, sudah diterjemahkan oleh Gema Insani Press Jakarta. Maka kata Syekh Qaradawi, musik itu setelah dia teliti, kesimpulannya al-ghina mithlul kalam. Musik itu seperti cakap. Kalau baik, ya baik. Kalau tak baik, maka tak baik. Musik yang ngajak jihad, baik. Musik yang ngajak mengingat Allah, baik. Alhamdulillah wa syukrulillah, baik. Apa itu? Musik ingat mati. Bila Israel datang memanggil jasa, mati kita mendengar langsung. Bagus, ingat mati. Saya ketika acara di Sungai Kampar, kami turun dari sampan, tiba-tiba kami dengar suara musik dari masjid. Ini acara nih, pejabat sedang turun. Janganlah mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Sadarlah diri, tahu diuntung, jasad terbujur, keranda diusung. Bagus tuh. Saya waktu dengar itu berani sekali masyarakat ini menyanyi ini. Pejabat kan tersinggung nih. Begitu sampai di masjid, siapa yang nyanyi? Rupanya flash disk. Tak ada orang nyanyi. Oleh sebab itu, maka kalau lagu, tapi lagu-lagu zina tak boleh. Lagu-lagu zina, cinta satu malam, Tiong Racun, Kucing Garong, Kabika Cikabiga, What Can I Do For You. Oh, lagu-lagu barat, lagu-lagu hantu. Ustaz, kemarin kok tak ada di Masjid Al-Jihad, banyak orang kecewa. Saya sudah kirim pesan, sudah saya kirim pesan SMS. Saya tidak bisa hadir karena ada acara di Pelelawan. Tapi bukan karena undangan di Pelelawan itu yang undang bupati lalu saya datang, saya tinggalkan Al-Jihad. Tidak, di Pelelawan itu tidak ada pengajian apa-apa, hanya silaturahim saja. Dan saya kirim konfirmasi. Saya di mana-mana beberapa saat sebelumnya saya kasih kabar. Saya tak mau macam di An-Nur itu kasih kabar, Pak, saya tak bisa datang. Ini kasih kabar, konfirmasi, tabayun. Apakah diterima amal seorang istri yang durhaka pada suaminya? La yadkhulul jannata dayus, tak masuk surga dayus. Siapa dayus itu? Alladzi la yagharu ala ahlihi, orang yang tak ada rasa cemburu kepada istrinya, dibiarkannya aja istrinya. Maka suami wajib melarang istri. Adinda, jangan kau keluar rumah pakai baju you can see itu. You can see, kamu kan bisa see menengok. You can see, kau bisa menengok ketiak bini saya. Kita yang menengok mandi, dia yang makai tak mandi. Kita yang menengok mandi, segan kita tengok. Sekali tengok hilang selera makan 3 hari. Udah macam leher onta ketiak itu. Orang rumah minimalis, dia roh minimalis. Nah, itu jangan larang. Maka perempuan itu 5 cara mengatasinya. Pertama, fa'izuhun, nasihat. Adinda, janganlah kau keluar rumah pakai pakaian itu. Alah, abang baru ngaji 2 kali. Abang duduk mau sama aku kan gara-gara ini. Tak mempan nasihat, maka wahjuruhunna fil madaji, pisah tempat tidur. Kalau kau tak berubah juga, maka apa boleh buat? Kita pisah tempat tidur sebulan. Memang itu lain tunggu-tunggu. Yang ketiga, apa boleh buat? Kalau begitu aku harus tegas. Maka dengan ini ku tempelin kau. Begitu pas mau ditempelan, ya ambilnya di fotonya, dimasukkannya ke FB. Teganya. Tak bisa main pukul-pukul sekarang, tak bisa. Karena sekarang perempuan dibela oleh Komisi Perlindungan Perempuan. Makanya saya mengusulkan kemarin ke Pak Bupati, Pak Wali, Pak Edward Sanger, tolong Bapak buatkan Komisi Perlindungan Laki-laki. Karena kita kasihan nih laki-laki ini banyak teraniaya sekarang. Ibu tiawak semua laki-laki. Tak juga bisa dipukul. Maka yang keempat, fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Mediasi
panggil nenek mama, panggil wali, panggil ustaz, panggil. Ini mau dibawa kemana hubungannya? Tak juga mempan, apa boleh buat? Yang terakhir, abghadul halal ilallah at-talaq. Karena kau tak berubah juga, maka talak, jatuh talak satu. Wah, nih. Tapi jangan sampai. Kalau bisa berpisahlah karena Allah. Kenapa? Mati. Saya Pak Ustaz berpisah. Kenapa? Mati. Jangan sampai macam yang tertulis di gerobak truk. Bukan perpisahan yang kutangisi, tapi dek calon tidak lama. Berbohong sama suami Pak Ustaz. Oh, kok bisa dia berbohong? Berarti suami ini dua kemungkinan. Pertama, ikatan suami takut bini. Yang kedua, bongak. Kenapa bisa istri membohongi suami? Kita harus tegas. Di awal-awal pernikahan harus tegas. Apakah sah puasanya Pak Ustaz kalau lupa orang mandi wajib? Di dalam kitab Sahih Bukhari ada bab tentang orang yang masuk fajar dalam keadaan junub. Mama cakap dia berhubungan malam itu. Lalu kemudian dia makan sahur. Lalu kemudian dia tertidur. Pas azan subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dalam keadaan junub, puasanya sah. Orang yang masuk azan subuh dalam keadaan junub, puasanya sah. Yang puasanya batal itu masuk subuh dia suci, setelah sholat subuh baru dia junub. Nah, itu baru. Kalau dia masuk subuh dalam keadaan junub, maka puasanya sah. Mana tahu air keran mati atau macam-macam, mati lampu, tak naik air, azan subuh dia dalam keadaan junub, maka puasanya sah. Gimana orang puasa kalau orang tersebut tidak sanggup membayar fidyah? Kalau dia tak sanggup bayar fidyah, berarti dia fakir miskin, maka dia menerima fidyah. Dia miskin. Nah, siapa di antara kalian mau bayar fidyah? Sama aku bayar, aku miskin ini. Islam itu agama yang mudah, tapi jangan dimudah-mudahkan. Pak Ustaz, apakah sah kalau saya minta maaf melalui HP karena orang tua saya jauh dan saya tak bisa pulang? Bisa. Bu, maafkan aku zahir dan batin, aku tak bisa pulang. Ini pun SMS ini minta HP, minta pulsa dari kawan tadi hari ini. Ibu tu pun mendengar itu. Oh, aku maafkan kawan, tak sampai hatiku mendengar. Ketawa. Doa Hasanah TV. Ada ibu mendapatkan haid, tidak bisa 1 minggu bersih, 1 minggu haid. Bagaimana cara puasanya Pak Ustaz? 1 minggu bersih, 1 minggu. Ini perempuan kena penyakit namanya istihadah. Buka tulisan saya di internet, cara mencarinya Somad Morocco istihadah. SOMAD spasi istihadah. ISTIAHADHAH istihadah. Enter, dapat tulisannya. Itu dulu menjawab pertanyaan perempuan yang mengalami istihadah. Misalnya maaf cakap dia halangan 7 hari. 7 hari. Tiba-tiba entah dia pakai suntik KB, entah dia macam-macam merusak kacau jadwalnya, maka bertambah menjadi 11 hari. Maka dari mulai 8, 9, 10, 11 itu terhitung istihadah, dia tetap puasa. Bagaimana dengan sholatnya? Dia tak boleh berwuduk sebelum masuk waktu. Tunggu masuk waktu. Setelah masuk waktu azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, masuk dia kamar mandi, dicucinya bersih, maaf cakap, dipakainya pembalut, habis itu dia berwuduk, habis itu dia sholat. Kalau menetes saat sholat itu maafuan, begitu cara bersuci. Dan ini bisa dialami laki-laki. Perempuan mengalami ini namanya istihadah. Laki-laki bisa mengalami ini namanya sulusul baul. Sulusu artinya rantai, baul kencing. Sulusul baul kencing yang macam rantai tak berhenti menetes. Nah, maka dia tetap sholat. Cara bersucinya tunggu azan. Setelah azan masuk kamar mandi, cuci bersih-bersih, pakai, barulah dia sholat. Menetes saat sholat maafuan. Jadi jangan tak sholat sama sekali. Itulah pentingnya kita tahu belajar fikih. Apabila seorang ibu melahirkan atau hamil, apakah mengqadha puasa saja atau bayar fidyah? Kalau dia tidak puasa karena dirinya, ibu tak boleh puasa bu, karena ibu badannya lemah. Dia tak puasa karena dirinya, maka dia qadha saja. Tapi kalau dia tak puasa karena dirinya dan ada unsur anaknya, atau karena anaknya saja,
maka dia kena dua, bayar qadha dan bayar fidyah. Begitu menurut mazhab Syafi'i. Tapi nanti kalau ada ustaz yang ceramah, qadha saja, tak ada pakai fidyah, qadha tunggal, itu pakai mazhab Hambali. Ini tentang masalah bagi ibu hamil dan menyusukan anak. Apabila seorang bapak kerja keras, kalau dia puasa apakah dia membayar fidyah atau mengqadhanya? Pekerja keras, penambang panas, tempat penambang besi di bawah, panas 40 derajat Celcius, apakah boleh dia bayar saja atau dia qadha? Kalau dia tak kasih makan anaknya, dia tak kerja, anak-anak mati, istrinya mau melahirkan, bayar sewa rumah, maka dia tetap kerja. Kalau dia tak sanggup puasa, dia makan. Nanti di saat sampai Allah lapangkan rezekinya, dia ganti di hari yang lain. Makanya catat. Tapi katanya ada ustaz yang membolehkan, Pak Ustaz. Ada Imam Muhammad Abduh dari Mesir, meninggal tahun 1905. Dalam fatwanya Syekh Muhammad Abduh membolehkan pekerja tambang untuk bayar fidyah, tapi dia tidak pakai 4 mazhab. Nanti kalau ada ustaz yang ceramah, boleh aja tuh. Ini memudah-mudahkan. Nanti saudara-saudara kita sikit-sikit bayar. Tak bisa begitu. Maka dia tak bisa puasa, dia makan, tapi dia catat, nanti dia ganti di hari yang lain pada saat dia sudah mampu secara finansial ekonomi. Tolong Pak Ustaz, masyarakat yang banyak menikahkan anak dekat puasa, beri nasihatnya Pak Ustaz. Payah nanti mudaratnya. Oh, kalau anak itu tak tahan hawa nafsu, lalu kemudian dia maaf cakap berhubungan kelamin, maka dia puasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut 60 hari. Ini saya kalau ada orang bertanya, nomornya tak saya simpan. Nomor itu kalau tak bisa saya cari lagi. Tapi tentang orang yang melanggar itu banyak sekali. Kadang istrinya cerita, kadang suami, tapi nama tak saya ingat. Nah, itulah tak, karena tak ada saya catat nama. Tak pula saya buat. Ini yang bertanya tentang melanggar puasa 60 hari, ini tak. Tapi itu menunjukkan bahwa banyak orang melanggar. Di bulan puasa dia berhubungan kelamin, maka dia mesti pernah puasa. Kalaupun mau menikahkan anak juga sekarang, itu pesannya wanti-wanti. Pokoknya kalau perlu kau pakai sempak, pakai gembok. Daripada kau puasa 6 bulan, 60 hari berturut, sudah lihat. Apa hukumnya orang yang bertato menjadi imam, sekalipun dia sudah insaf dan banyak hafalannya? Karena sebagian orang ada yang tak membenarkannya. Imam di Jepang itu mantan Yakuza. Yakuza itu tatonya sampai pergelangan tangan. Begitu dibuka, patuh semua. Ini aja yang tak bertato. Leher, patuh semua. Dan itu jadi imam. Taubat berkat jamaah tabligh. Karena yang bisa mentaubatkan Yakuza itu jamaah tabligh. Yang berani menepuk tato-tatonya itu, Mas, taubat. Nah, itu jamaah tabligh. Akhirnya taubat. Taubat jadi imam. Sudah kita bahas. Cari videonya di YouTube, Somad Tato, enter dapat. www.youtube.com, tulis di situ Somad Tato, dapat. Kalau mau kaji lengkapnya. Tapi kesimpulannya, tato tidak najis. Maka tak perlu disetrika. Ini saya tengok banyak yang tobat setrika. Gambar ular kobra, disetrikanya jadi cacing tanah. Mau belok-belok lah kobra tadi. Biar aja, tak perlu. Dan kita pula bagi yang belum bertato, menengok orang bertato sudah tobatnya, kita tengok-tengok. Ini belum habis, tengok-tengok. Ya kalau dia udah tobat betul, kalau setengah tobat, apa kita tengok? Mata lain. Gitu. Dua Hasanah TV. At-taibu minadz-dzambi kama la dzambala. Orang yang tobat maka dia macam tak berdosa, bersih. Jangan-jangan dia jauh lebih suci daripada kita. Jangan merasa dirimu suci. La tuzakku anfusakum. Saya kalau menengok orang bertato sholat, oh kagum saya. Dia bertato preman dapat hidayah, maka mungkin dia lebih dulu masuk surga daripada kita. Karena nilai jihad dia luar biasa. Ustaz jihadnya tak ada. Lahir di tengah keluarga muslim, muslimah, keluarga beragama, tak ada jihad. Dia berjihad luar biasa, melawan narkoba, melawan lingkungan, taubat dia, maka dia jauh lebih mulia daripada kita. Mantap pula bacaannya. Silakan dia maju jadi imam. Bagaimana pandangan Islam tentang kepemimpinan seorang wanita, baik itu di tingkat gubernur atau tingkat RT? Dulu ketika calon wali kota ada yang perempuan, itu saya diminta presentasi. Dan ada salah satu mahasiswa Undri jurusan politik minta saya bahan Ustaz itu.
Untuk bahan skripsi saya kasih. Kesimpulannya di situ, tidak boleh menjadi khalifah perempuan. Khalifah Amirul Mukminin tak boleh perempuan, karena dia punya kekuasaan yang absolut mutlak, mesti laki-laki. Adapun menjadi pimpinan kepala dinas, maka boleh. Kenapa? Karena perempuan itu bisa dijatuhkan. DPR bisa impeachment, dia bisa jatuh. Adapun beberapa tokoh nasional yang dulu tidak disetujui, itu bukan karena perempuan tak boleh memimpin, karena memang dia tak punya bakat kepemimpinan, karena hanya membawa darah ayahnya, karena hanya sekeluarga, karena hanya harta. Nah itu. Jadi hukum asli perempuan, karena Sayyidina Umar pernah mengangkat panglima ketua wilayah Hizbah. Wilayah Hizbah itu semacam Satpol PP yang mengawas pasar Madinah, itu namanya Ummu Syifa. Ummu Syifa laki-laki apa perempuan? Perempuan. Ummu Syifa diangkat menjadi ketua WH wilayah Hizbah. Di Indonesia ini yang ada WH Aceh, wilayah Hizbah. Wilayah Hizbah di Madinah dulu dipimpin oleh seorang perempuan bernama Ummu Syifa. Ketika mayat selesai disolatkan, imam langsung berkata, apakah jenazah ini baik? Apa yang harus saya jawab Pak Ustaz? Bolehkah saya menjawab baik? Tengok dia. Kalau kebetulan dia orang baik, saya katakan baik. Kalau kebetulan dia tak baik, kita diam. Apakah ini baik? Tak baik. Dan saya seumur-umur, sudah 40 tahun umur saya, belum pernah saya pakai mikrofon nanya, apakah jenazah ini baik? Belum pernah. Karena itu bahaya. Ala adulukum ala akbaril kabair, maukah kalian kutunjukkan dosa terbesar di antara dosa besar? Apa itu ya Rasulullah? Pertama, isyrak, mempersekutukan Allah, syirik. Yang kedua, uququl walidain, durhaka pada orang tua. Yang ketiga, syahadatuz zur, kesaksian palsu. Kalau dia tak baik, kita katakan baik. Tapi kita nahnu kan nahkumu bizawahir. Kita menilai orang dari zahirnya. Zahirnya baik, sholat dia ke masjid, meninggal dia, maka kita katakan, apakah dia baik? Dia baik. Pernah Nabi bersaksi begini? Pernah. Wajabat artinya wajib masuk surga. Wajib masuk surga. Kenapa dia wajib masuk surga ya Rasulullah? Karena kalian mengatakan dia baik. Maka antum syuhada Allah 'alal ardh. Kalian saksi-saksi Allah di atas muka bumi. Kalian saksi yang jujur. Kalian berkata dia baik, maka dia wajib masuk surga. Tapi konteksnya waktu itu murni persaksian, tidak ada rekayasa. Yang sekarang ini kan rekayasa. Apalagi kalau yang bertanya itu pejabat. Yang ditanyanya anak buah dia semua. Apakah jenazah ini baik? Baik. Ketakutan semua. Itu tak betul. Dua Hasanah TV. Saya ada mendengar ceramah di radio Hidayah bahwasanya membaca surat Yasin di atas kuburan itu hukumnya bid'ah. Bagaimana pandangan Pak Ustaz? Apakah ada hadis yang membolehkan? Karena saya kadang-kadang melakukannya. Nanti kalau aku mati, bacakanlah pangkal Al-Baqarah dan ujung Al-Baqarah di atas makamku, kata Abdullah ibnu Umar ibnu Khattab, anak Umar bin Khattab. Riwayat ini disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Ar-Ruh, murid Imam Ibnu Taimiyah. Sahabat Nabi. Kalau dikatakan bid'ah, berarti sahabat Nabi itu pelaku bid'ah, dan pelaku bid'ah sama dengan dhalalah, dan dhalalah sama dengan nar, masuk neraka. Maka itulah diambil qiyasnya. Dalil kedua, Nabi mencucukkan pelepah korma. Kata Nabi, selama pelepah korma ini basah dia bertasbih, tasbihnya sampai. Kata Imam Nawawi, kalau tasbih pelepah korma sampai, apalagi bacaan orang beriman. Itu dalil. Imam Nawawi itu yang ngomong. Cuman yang jadi masalah, Imam Nawawi namanya dipakai, tapi pendapatnya ditolak. SMP Imam Nawawi, sekolah Imam Nawawi, tapi pendapat Nawawi dibuang. Casing Nawawi isi Nokia. Nah, ini tak betul. Jadi Ustaz kalau ziarah saya baca Qul Huwallahu 3 kali, Qul Falaq sekali, Qul Nas sekali, Al-Fatihah sekali. Allahumma awsil sawa ma qara'tu, sampaikan pahala bacaan Qul Huwallahu 3 kali, Al-Fatihah sekali, wasali pada almarhum fulan bin fulan. Kalau waktu panjang lapang saya baca Yasin. Yasin, iqra'uhu 'ala mautakum, bacakan Yasin pada orang mati. Hadisnya dhaif, hadis dhaif tetap boleh dipakai, cukup 5 syarat. Tidak dalam hukum haram, tidak dalam masalah akidah, tidak ada riwayat yang kadzab, masih bernaung di bawah hadis sahih, dan dia untuk fadail a'mal. Tak salah, baik. Apa cara yang tepat menasihati orang yang jarang puasa, tak sholat dan jarang bersedekah, tapi dia dapat kebahagiaan dunia? Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Dia sedang kena istidraj.
Istidraj adalah permainan Allah. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami mainkan mereka dengan istidraj dan mereka tak sadar. Wa umli lahum, aku ulur rezekinya. Aku kasih dia umur panjang, tak solat tapi umurnya panjang, tak pernah sedekah tapi rezekinya lancar, tak pernah puasa tapi badannya sehat. Wa umli lahum, ku ulur. Inna kaidi matin, tipu dayaku amat sangat kuat. Maka cara mengingatkannya bagaimana? Somat istidraj. Dapat videonya, antara nikmat dan laknat. Nah, itu judulnya. Antara nikmat, somat antara nikmat dan laknat. Share ke dia. Sekarang udah pakai WA, dia kan. Jangan lupa doakan dia. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah kepada kaumku karena mereka berbuat ini karena tak tahu. Usaha, doa, lepas itu tawakal kepada Allah SWT. Orang yang menyimpan uang di bank konvensional, gaji karyawannya halal atau tidak, Pak Ustaz? Saya jual beras. Ini beras. Saya jual beras. Beras ini halal. Halal. Maka ketika ada orang beli beras, saya tak perlu tanya ke dia, Ustaz Somad, beli beras sekilo Ustaz, uang kau ini dari bank apa dari mana? Karena yang saya jual halal. Begitu juga dengan kawan ini. Dia jual jasa. Jasanya apa? Programmer komputer. Halal. Digaji dia. Halal. Yang tidak boleh itu terkait langsung dengan empat. La'anallahu akilar riba. Allah melaknat yang makan riba. Wa mukilahu, yang diberi makan riba. Wa katibahu, menjadi pegawai, pencatat. Wa syahidaihi, dua orang saksi. Nah, itu berkenaan langsung. Adapun ibu buka rumah makan, rumah makan lama bana, dijamin tinggal tulang, saking kan lamanya. Yang nan sabalah membuka loh cik le, tulang pun ndak tinggal. Lalu datang orang beli nasi, mak Dato, nasi sampai bungkui. Ditanyanya, ini uangnya dari bank konvensional apa bank syariah? Ya tak perlu, karena dia jual nasi halal, ikan halal. Masalah duit ente dari mana, itu bukan urusan saya, karena dia tak terkait. Nah, ini tentang masalah yang tak boleh itu terkait langsung. Terkait langsung security-nya, drivernya, pencatatnya, tellernya. Nah, sedang teller aja kena, apalagi mabuk. Nah, ini tentang masalah. Itulah kaji kita malam ini. Akhirnya saya ucapkan marhaban ya Ramadan. Marhaban diambil dari 3 huruf. Rahaba. Rahaba artinya lapang dada. Marhaban. Saya datang kemari diucapkan marhaban ya Abdul Somad. Hati kami lapang menerima engkau wahai Abdul Somad. Apa bukti hati lapang? Kue kotak keluar. Jadi kita mengatakan hati kami lapang menerima Ramadan, karena tak semua orang hatinya lapang menerima Ramadan. Banyak juga ketika Ramadan datang dia udah menggaruk kepala nih. Allah, berhenti pula Haji Samsu ini tiga. Maka kita katakan marhaban ya Ramadan. Ini acaranya adalah tarhib Ramadan. Jangan terjemahkan marhaban ya Ramadan selamat datang. Saya kalau ada orang mengucapkan selamat datang, saya tahu selamat datang Pak Ustaz. Jangan selamat datang. Selamat datang, datangnya selamat, baliknya semangat. Kadang kita kalau ke hotel, inilah orang ini latah. Udah jelas yang datang tuh Ustaz pakai peci, pakai koko. Selamat datang Ustaz. Selamat malam Ustaz. Malam, selamat, besok pagi. Nah, maka ucapkan marhaban Ustaz. Ahlan wa sahlan. Ahlan keluarga, sahlan muda. Kau datang ku anggap sebagai keluarga, segala urusanmu mudah. Makanya ada maknanya. Nah, ini tentang masalah ucapan. Ini dah welcome. Datang saya ke seminar, datang mahasiswa. Welcome Pak Ustaz. Well bagus, come datang. Welcome datangnya bagus. Ustaz pakai welcome, awak makan sambal belacan ke welcome. Ala hazihi niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma barik lana fi Sya'ban, berikan kami berkah di bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Allahumma a'inna, tolong kami ala dzikrika, supaya hati kami ini senantiasa mengingatmu, wa syukrika, selalu bersyukur kepadamu, wa husna ibadatik, selalu beribadah dengan ibadah yang terbaik kepadamu ya Allah. Allahumma tahhir qulubana min nifaq wal hasadi wal riya' was sum'ah. Bersihkan hati kami daripada nifaq munafik, daripada riya, mempertontonkan amal, daripada sum'ah, mendengar-dengarkan amal, anis syirki, daripada syirik. Rabbana hab lana minas shalihin, jadikan anak kami anak-anak yang saleh dan salihah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun, jadikan pasangan hidup kami, anak istri kami, orang-orang yang sejuk dipandang mata dan menenangkan hati kami. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta, segala dosa kami ampunkan ya Allah. Wala aiban illa satarta, segala aib cacat kami tutupi ya Allah. Wala aziban illa zawajta, yang akan menikah mudahkan urusan pernikahannya, berikan jodoh yang soleh dan solehah ya Allah. Wala maridan illa syafaita, yang sedang kau uji dengan penyakit, angkat penyakitnya, cepat sehatkan ya Allah. Wala mayitan illa rahimta, yang meninggal dunia curahkan rahmat dan kasih sayangmu kepada mereka ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, tutup umur kami dengan husnul khatimah. Wala takhtim alaina bi su'il khatimah, jangan tutup dengan su'ul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum, taqabbal ya karim. Terima kasih perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf segala silap dan